Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita lanjutkan lagi. Masih ada tenaga? Ya, insyaallah. Ini saya lupa belum. Sebentar. Temanya ini memang agak sedikit rumit ya. Tapi bismillah kita usahakan untuk mengulasnya secara simpel sehingga mudah ditangkap. Lebih detailnya nanti mungkin ana sharing makalahnya biar antum baca secara lebih detail. Belum tampil, bisa dibantu Ustaz? Kita sekarang lebih fokus ya, persoalan bias kalam dan filsafat dalam masalah ketuhanan. Sebenarnya tadi sudah ada beberapa poin yang kita sampaikan, tapi mungkin kurang urut, kurang sistematis. Jadi inti utama pembahasan soal kalam dan filsafat kaitannya dengan ketuhanan itu ada dua judul besar ya. Yang pertama adalah pembuktian ya, atau argumentasi mengenai ada tidaknya Tuhan. Tuhan dalam hal ini dari sisi bahwa dia adalah pencipta alam dan pencipta khususnya manusia. Ya. Seperti ditegaskan dalam surat Iqra tadi, Iqra bismi rabbika, apa sifatnya? Alladzi khalaq. Kemudian secara khusus khalaqal insana min 'alaq. Nah, ini fokusnya. Kemudian fokus yang kedua mengenai karakteristiknya. Karakteristik itu muwasafat atau sifat-sifatnya. Apa yang disandang oleh Allah Ta'ala ini, oleh Allah Ta'ala, apa saja sifat-sifatnya dan bagaimana status atau kedudukannya serta perdebatan para tokoh mengenai hal itu. Ada yang ketiga sebetulnya, yaitu terkait dengan bagaimana Allah memberikan pengajaran atau ilmu pengetahuan. Alladzi 'allama bil qalam, khususnya kepada manusia. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ini membahas soal posisi Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta, khususnya pencipta manusia. Kemudian Iqra wa rabbukal akram. Nah, ini membahas soal sifat-sifat Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yang paling karim, yang paling sempurna, tentu menyangkut sifat-sifat yang lainnya juga sehingga nanti berhak untuk disembah. Dan satu-satunya bahkan yang berhak untuk disembah. Lalu alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam, memberikan pengajaran. Ini yang insya Allah kita bahas nanti di bias kalam dan filsafat terkait dengan wahyu dan kenabian, karena cara Allah Subhanahu wa taala memberikan pengajaran yang paling jelas itu adalah melalui wahyu. Nah, kita bahas dua persoalan ini, tentang keberadaan Allah selaku sang pencipta, lalu kemudian tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ include sebetulnya pembahasan soal tauhid rububiyah. Ya. Kalau kita ditanya definisi yang simpel soal tauhid rububiyah itu adalah pernyataan, ya, pengakuan bahwa Allah lah satu-satunya Rabbul Alamin. Itu definisi yang insya Allah jami' mani'. Bagaimana dengan ayat a'arbabun mutafarrikun, atau dikubur kalau dikubur ucapannya man rabbuk, ya. Artinya bagaimana dengan sebutan Rob untuk Tuhan-Tuhan yang juga digunakan oleh kaum musyrikin. Mereka walaupun menyebut Rob, tidak menyebutnya sebagai Rabbul Alamin, ya. Hanya Rob saja di antara Rob-Rob yang lain, yaitu belum kategori memposisikannya sebagai Rabbul Alamin. Yang bisa ditegaskan ya
bahwa itu diakui oleh hampir semua masyarakat musyrik adalah pengakuan bahwa Allah lah satu-satunya Rabbul Alamin. Dan itu pula jawaban yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun. Sehingga bahkan Fir'aun pun bertanya, wa ma Rabbul Alamin. Nah, ini dua hal. Seperti kita bahas kemarin, kalau filsafat itu tradisi yang bersumber dari Yunani, di situ memuat teologi atau kajian tentang ketuhanan, ya, yang diselimuti dengan mitos-mitos orang Yunani, ya. Lalu kemudian diserap oleh beberapa tokoh di dunia Islam. Dan kemudian ketika mereka juga mengaku sebagai Muslim, maka dicari pencocokannya dengan syariat. Nah, yang dari Yunani tidak dikalahkan. Kalau kita baca Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, itu nyaris mereka tidak pernah i'tirad ala al-muallimil awal. Ya, muallimil awal, guru pertama falasifah itu siapa? Aristoteles. Ya. Yang biasa i'tirad ala Aristoteles itu kalangan mutakallimun, mulai dari Mu'tazilah. Ya. Bahkan Abdul Jabbar itu mengatakan Aristoteles ini orang yang nggak punya akal. Ya. Kemudian Ar-Razi membandingkan antara Aristoteles dengan Plato, lalu melebihkan Plato, ya, bahkan menyebutnya sebagai Al-Imam Aflatun, Al-Ilahi, ya, gitu. Ini satu corak perbedaan yang jelas. Kalau kita bicara mutakallimin, mereka ini punya lawan namanya falasifah. Dari beberapa aspek mereka terpuji ketika membantah kalangan falasifah. Tapi di aspek yang bermasalah adalah ketika mereka justru menerima dari mereka, ya, entah falasifah Yunani maupun falasifah India, perkara-perkara yang ini bisa menghancurkan sendi-sendi akidah Islam, terutama terkait sifat-sifat Allah. Nah, yang amat menceritakan dalam Ar-Raddu al-Jahmiyah, Zanadiqah, dan diceritakan beberapa ulama lain, saya lupa kalau tidak salah Imam Bukhari juga menceritakan, ya, Jahm bin Safwan, pentolannya mutakallimin. Jadi Jahm ini punya senior, siapa kemarin namanya? Ja'ad bin Dirham. Ya. Jahm ini ketemu dengan salah seorang tokoh Sumaniyah. Ya. Tokoh Sumaniyah itu salah satu pecahan dari agama Buddha yang ada di India, ya, yang tidak yang kebetulan mengimani adanya jiwa, ketemu berdebat, ya, kemudian Jahm akhirnya punya strategi untuk mengalahkan Sumaniyah ini. Dia mengatakan, kamu tidak percaya Tuhan, ya, tapi kamu percaya nggak kalau ada nyawa atau jiwa? Ya, percaya. Pernah nggak kamu lihat? Tidak pernah, dia tidak bisa dilihat. Pernah nggak kamu dengar suaranya? Tidak pernah, dia tidak bersuara. Pernah nggak kamu sentuh? Tidak pernah, dia tidak punya sentuhan, tidak punya sosok yang bisa disentuh, dan seterusnya. Nah, Jahm kemudian punya strategi ini. Begitu juga Tuhan saya, tidak bisa dilihat, tidak punya suara yang bisa didengar, ya, tidak bisa disentuh, ya. Yang penting dia ada tapi beda dengan semuanya. Nah, ini mulai muncul, ya kan, seolah-olah dia menang membela akidah Islam, tapi sebenarnya sedang menghancurkannya. Akhirnya terpaksa harus mengingkari sifat-sifat Allah Ta'ala. Makanya Jahm menjadi tokoh yang sangat terkenal, ya, dari imamnya kalangan Mu'attilin, yang mentaktil Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari sifat-sifat. Konon hanya menetapkan satu sifat, yaitu kudrah. Kudrah. Kenapa? Karena Jahm tidak menganggap manusia itu punya kudrah. Kan dia kalangan apa kemarin? Jabariyah. Ya, Qadariyah yang Jabariyah. Nah, ini boleh ditetapkan ke Allah karena manusia nggak ada kudrahnya. Jadi dia pentolan dari 3 sekte ekstrim. Ya, sekte Murji'ah ekstrim mengatakan iman itu yang penting tahu. Ya, tidak harus beramal, jangan beramal, tidak harus mengucapkan
asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian dari Jabariyah yang ekstrim, yang menafikan manusia ini punya kemampuan, ya, bahkan seolah hanya wayang yang digerakkan saja, atau daun yang tertiup angin, ya, tidak punya kemampuan untuk berbuat apapun. Nah, kemudian yang lebih terkenal lagi adalah Jahm sebagai pentolannya Mu'attilah, ya. Nah, kemarin kita bahas, mungkin sedikit mengingat ya, memang tema ini perlu sering-sering diulang poinnya. Awal-awal sekte yang terkenal yang besar muncul adalah Khawarij, ya. Lalu pasangannya Khawarij apa? Secara zaman Syiah, ya, tapi secara lawan ini Murji'ah. Khawarij ini sudah mulai muncul benihnya di zaman Khalifah Utsman radhiyallahu anhu, ya. Lalu di zaman Abu Bakar As-Siddiq itu baru kalangan yang menolak syariat zakat. Di zaman Khalifah Umar ada Sobir yang suka bertanya hal-hal yang mutasyabihat, hal-hal yang kurang jelas. Kemudian zaman Khalifah Utsman mulai muncul benih-benih Khawarij. Zaman Khalifah Ali muncul Syiah, ya, Rafidhah yang merafat Abu Bakar dan Umar. Ya, zaman itu belum ada sebutan Rafidhah. Rafidhah baru belakangan ketika zamannya Zaid radhiyallahu anhu rahimahullah, ya. Tapi penolakannya ini adalah menolak Zaid karena menolak Abu Bakar dan Umar. Jadi secara substansi sudah ada tapi namanya belum Rafidhah. Kemudian setelah adanya Khawarij, adanya Syiah, lalu muncul aliran Qadariyah, ya, di Basrah di akhir-akhir masa sahabat, ya. Jadi ada Khawarij, ada Syiah, ada Qadariyah. Lawan dari Khawarij tadi adalah Murji'ah. Ini muncul antara lain dengan Jahm bin Safwan, ya, itu setelah kalangan Mu'tazilah. Lawan dari Syiah adalah Nawasib atau Nasibah. Cuman ini tidak banyak, ya, sekte yang kemudian menyalah-nyalakan Ali bin Abi Thalib dan memusuhi beliau itu tidak banyak sampai bertahan sampai sekarang. Yang ada justru yang sebaliknya, yang mengkultuskan Ali bin Abi Thalib. Nah, lalu kemudian muncullah Jahmiyah ini. Nah, Jahmiyah ini sekte yang sangat kemudian besar, ya. Sekte yang sangat besar. Konon ada pula yang namanya Musyabbihah. Tapi sangat sulit kita menemukan tokoh yang betul-betul bisa divalidkan beliau sebagai Musyabbihah, yang menyamakan, ya, Musyabbihah atau Mu'attilah menyamakan Allah dengan makhluknya. Rata-rata hanya tuduhan saja. Tuduhan dari kalangan Jahmiyah atau yang terpengaruh Jahmiyah kepada mereka yang melawan mereka atau mengisbat. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal dalam buku itu, bukunya Mu'tazilah, digolongkan sebagai Musyabbihah. Bahkan seperti kata Abu Hatim rahimahullah dan banyak ulama lain, ya, salah satu tanda ciri alamatu ahlil bid'ah wal ahwa itu al-waqi'ah fi ahlil athar, ya, menyerang ahlul athar dengan sebutan-sebutan yang mereka buat-buat sendiri itu. Menyebutnya sebagai nasibah atau nawasib, Mujassimah, dulu yang lebih populer itu Musyabbihah, ya, atau kadang Hasyawiyah, ya, atau Nabtiyah, ya, dan julukan-julukan semacam itu, ya. Wala yalhaqu ahlas sunnati illa isman wahida, ya. Sementara mereka tidak punya nama yang betul-betul layak kecuali yang satu nama, yaitu ahlus sunnah atau ahlul hadis. Nah, ini gambaran kita ulang soal peta sekte-sekte besarnya. Sekte Mu'tazilah yang awalnya berangkat tumbuh dari persoalan kafir atau mukmin, ya, kemudian menyerap banyak doktrin lain, mendapatkan doktrin dari Jahmiyah soal ta'til asma was sifat atau ta'tilus sifatnya, lalu mendapatkan dari Qadariyah soal pengingkaran terhadap takdir, ya. Lalu pasangan dari persoalan yang terkait dengan semi Khawarijnya Mu'tazilah, ya, agak mirip mirip Khawarijnya Mu'tazilah itu adalah al-manzilah baina manzilatain dan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar dan infadzul wa'id, ya.
infadul wa'id atau al-wa'du wal wa'id. Mereka menyebut ajaran pertama soal asma sifat ini sebagai tauhid. Tauhid nama yang baik. Ya. Mereka menyebut penafian takdir sebagai al-adl, keadilan Allah. Ya. Ini hati-hati, ada nama yang bagus dipakai oleh kalangan yang menyimpang. Jangan kemudian nama itu diberikan ke mereka. Rebut. Ya. Jangan sampai namanya tauhid, tanzih, apalagi sebutan-sebutan yang bagus yang ditafsir secara keliru ini dibiarkan dimiliki mereka. Termasuk kemarin tadi kita bahas soal istighdamul akli. Justru mereka enggak menggunakan akal dengan benar. Nah, gitu. Ya. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Bagus enggak? Bagus. Tapi intinya adalah boleh memberontak penguasa yang sah. Ya. Al-wa'du wal wa'id, ada ajaran tentang janji dan ancaman Allah. Bagus. Bagus. Emang ada al-wa'du dan al-wa'id. Ya. Tapi maksudnya itu adalah tidak boleh ada syafaat. Kalau udah diancam masuk neraka ya masukkan ke neraka gitu. Jangan diampuni gitu. Kemudian al-manzilah bainal manzilat ini yang khas sekali dengan Mu'tazilah. Ya, kebetulan tidak menggunakan istilah yang ada di Quran dan Sunnah. Nah, kalangan Mu'tazilah bersama kalangan Jahmiyah yang lain, inilah yang kemudian menjadi penguasa pada era Imam Ahmad. Ya. Khalifah Al-Ma'mun, Al-Asim, Al-Mu'tasim, Al-Wathiq, ya. Itu dipenuhi oleh kalangan Jahmiyah, bukan hanya Mu'tazilah. Ini yang perlu kita beri catatan. Mu'tazilah dengan Jahmiyah itu punya perbedaan kuat dalam masalah takdir. Mu'tazilah itu Qadariyah, ya, menafikan takdir. Jahmiyah ini Jabariyah, menafikan manusia sebagai fa'il, ya, atau pelaku. Nah, karena ada perbedaan, maka mereka bersatu dalam hal asma wa sifat, tapi berbeda dalam masalah takdir. Makanya di sana ada kalangan Ad-Dhurariyah, Najjariyah, itu yang banyak berkembang juga di masa Imam Ahmad, bukan hanya Mu'tazilah. Sampai-sampai salah satu murid Imam Syafi'i, ya, namanya Abdul Aziz Al-Kinani, itu datang ke Baghdad berdebat di istana. Ya. Ketika beliau berdebat, ada yang menyebut berdebatnya dengan Ibnu Abi Du'ad. Ya. Itu ada di antara peserta ini yang nyeletuk. Ya. Ketika beliau bicara soal takdir, lalu beliau komentari, Abdul Aziz melihat ke orang itu mengatakan, anta jahmiyun qadari. Anta jahmiyun qadari, kamu jahmi yang qadariyah. Artinya apa? Umumnya jahmiyah saya itu ya jabariyah. Maksudnya apa? Ini Mu'tazilah. Gitu ya, Mu'tazilah itu hanya pendukung pelaku. Ya, pada masa itu tidak selalu menjadi penguasa. Tapi kan banyak kalau kita baca sejarah modern itu disamakan saja. Bahkan ada yang memasukkan Jahmiyah ini sebagai kalangan Mu'tazilah. Nah, padahal tidak diakui oleh Mu'tazilah. Maka membedakan antara sekte-sekte ini penting. Nah, sekarang masuk ke substansi persoalan yang kemudian nanti ada biasnya di teologi. Kita ambil satu contoh persoalan yang cukup penting, ya. Bicara kita dua hal saja, tapi ini menjadi dasar untuk kita memahami runutan aneka macam persoalan ilmu kalam. Khususnya tentang Allah Ta'ala, yaitu tentang perbuatan, ya, dan tentang pembicaraan, tentang al-fi'lu dan tentang al-kalam, ya, tentang al-fi'lu dan tentang al-kalam. Imam Ahmad punya qaul terkenal kalau tidak salah, beliau mengatakan ilam yazalillahu, ya, aliman mutakalliman ghafura. Allah itu senantiasa, ya, punya ilmu, ya, berbicara dan mengampuni. Ada yang bisa menyebutkan apa perbedaan tiga sifat ini dan kenapa beliau urutkan seperti itu? Lam yazalillahu aliman mutakalliman ghafura. Dan ini nanti menjadi dasar kita membagi sifat-sifat Allah. Ya, tafadhol.
Aliman dzatiyah, tamam. Yang kedua, mutakalliman fi'liyah, ghafurun fi'liyah apa? Ikhtiyariyah. Kalau mutakalliman, ya, jadi aliman itu dzatiyah, mutakalliman itu fi'liyah, ya, yang bisa laziman ataupun muta'addi. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala berbicara sendiri tanpa ada yang diajak bicara, kan gitu. Misalnya ketika mengatakan anal malik, aina mulukud dunya, aina mulukud dunya, itu Allah bicara sendiri. Ya. Yang lain sudah dimatikan. Ya. Ketika Allah memuji dirinya sendiri tanpa diperdengarkan ke pihak lain, nah itu juga sudah ada perbuatan berbicara. Ya. Tapi kalau ghafuro, ya, tidak mungkin Allah mengampuni kalau tidak ada yang diampuni, kan gitu ya. Jadi dia fi'il yang muta'addi, fi'il yang muta'addi. Nah, jadi ketika kita membahas sekte sesat, memang cara yang paling pas itu kita perlu paham persoalan itu yang benarnya dulu. Ketika paham yang benarnya, dan itu pasti sesuai dengan fitrah, sesuai dengan Quran, sesuai dengan sunnah, sesuai dengan akwal ijma' ulama salaf, ya, baru kita bahas yang menyimpangnya. Jadi sekarang kita tahu ada sifat-sifat Allah itu yang dzatiyah. Dzatiyah itu artinya esensial bahasanya, ya, terjemahannya. Dzatiyah itu sifat atau karakteristik yang esensial, artinya adalah yang ada bersama dengan penyandang sifat itu. Ketika penyandang sifatnya ada, maka sifat dzatiyah ini juga ada. Ya, misalnya apa? Hayatullah, hidupnya Allah. Kapan saja Allah hidup, kapan saja Allah ada, pasti Allah hidup. Dan memang Allah selalu ada, maka Allah juga selalu hidup. Ya. Kapan saja Allah ada, pasti Allah punya ilmu. Dan Allah selalu ada, maka Allah pun selalu punya ilmu. Jadi ilmu Allah itu azali, karena keberadaan Allah juga azali. Inilah sifat dzatiyah. Tidak perlu Allah menghendakinya. Saya ulangi lagi, tidak perlu Allah menghendaki sifat dzatiyah ini. Misalnya Allah tidak perlu berkehendak untuk hidup. Ya. Karena justru untuk bisa berkehendak itu harus hidup dulu, kan gitu. Ini sifat-sifat dzatiyah. Jadi yang tidak terkait dengan kehendak Allah, tidak terkait dengan kemampuan Allah. Tidak perlu Allah mampu nggak hidup. Ya. Justru Allah hidup maka dibilang mampu. Gitu. Nah ini sifat dzatiyah. Satu mustalah yang simpel ya, tapi perlu kita pahami cerna jelas. Nah, ini sudah digunakan oleh ulama Ahlussunnah di era-era berikutnya lah, karena dulu tidak terlalu ditegaskan seperti itu istilahnya. Satu, jadi banyak sekali sifat Allah yang dzatiyah. Misalnya apa? Silakan memberikan contoh. Tadi kita buat sifat hayat, ya. Lalu sifat ilmu. Nah, apa lagi? Sami, ya. Qudrah, apa lagi? Basor, apa lagi? Sifat 20 apa namanya? Apa? Wujud. Ya, wujud itu justru dasar dari kita nyebut sifat dzatiyah ini. Ya. Apa lagi? Apa? Kudro dan iroda. Nah, ini bermasalah. Iroda itu bukan sifat dzatiyah. Ya. Tidak sejak azali Allah berkehendak. Kalau sejak azali Allah berkehendak menciptakan kita, sudah jadi kita ini. Tidak mungkin Allah sudah berkehendak secara azali menciptakan kita, lalu baru kita ada sekarang ini. Makanya di dalam ayat Al-Quran, innama amruhu idza aroda. Berarti sebelumnya belum yuridu. Nah, tapi irodah, apa namanya, ini sifat yang terus menerus dimiliki Allah, tidak berhenti untuk menginginkan. Nah, tapi satu persatu nanti
itu pasti sebelumnya tidak yuridu, kemudian yuridu untuk satu persatu yang dikehendaki. Intinya ini contoh-contoh sifat dzatiyah ya. Tadi agak rumit, nanti kita masuk lagi ke sana. Yang kedua adalah sifat fi'il. Nah, sifat fi'il ini sifat yang baru ada, baru disandang oleh Allah. Disandang Allah itu bahasa Arabnya yakumu billah. Ya. Allah selaku penyandangnya, kemudian sifatnya ini yang disandang. Ya. Itu baru ada setelah dikehendaki oleh Allah. Ya. Dan dia terkait dengan kehendak atau kemampuan. Intinya adalah perbuatan. Ya, sifat misalnya tsummastawa 'alal arsh. Sifat istiwa itu adalah sifat fi'liyah. Kenapa? Dia perbuatan. Dia dikehendaki dulu baru dilakukan. Ya. Makanya ada tsumma. Seperti dijelaskan Imam Bukhari. Jadi sebelum itu Allah belum beristiwa ke atas arsy. Atau sudah beristiwa, kemudian tidak beristiwa, kemudian beristiwa. Nah, ini sifat yang tidak permanen. Kalau yang dzatiyah itu yang permanen, selalu ada. Ya. Kalau sifat fi'liyah ini baru ada setelah dikehendaki. Dan ini satu dasar yang penting sekali. Ya. Ternyata Allah punya sifat-sifat yang dalam bahasa mutakallimin itu sifat hadis. Ya, hadis walaupun hanya hadis satu persatunya. Apakah ahlu sunnah mengenal itu? Ya. Ya, kita ambil contoh misalnya, kita ambil kitab nih Sahih Bukhari. Ya. Kalau cetakan yang 9 jilid dari matba'ah Bulak ya. Itu di jilid ke-9 halaman 152, artinya bagian akhir. Beliau mengatakan apa? Membuat satu bab di bawah kitab Tauhid. Ya. Babu qaulillahi ta'ala kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari Allah itu punya urusan. Artinya urusan yang hari ini beda dengan urusan yang kemarin. Ya. Tidak setiap hari urusannya sama terus. Secara rincinya. Misalnya hari ini menciptakan Adam alaihissalam. Apakah berarti kemarin menciptakan Adam? Tidak. Kalau menciptakan Adamnya kemarin, Adamnya sudah jadi kemarin. Kan begitu. Ini baru diciptakan sekarang. Kemudian hari besok apakah juga masih menciptakan Adam? Tidak, sudah jadi. Tahsilul hasil. Maka urusan Allah itu senantiasa ada setiap waktunya, setiap harinya. Lalu yang penting lagi di sini beliau mengatakan babu qaulillahi ta'ala kulla yaumin huwa fi sya'nin. Terus ayat wa ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin. Jadi dzikrin min rabbihim, dzikrin min Allah itu ada yang muhdats. Baik muhdats dalam arti baru diucapkan oleh Allah, maupun muhdats dalam arti baru sampai ke kita. Ya, baru disampaikan ke kita. Nah, kegiatan atau perbuatan menyampaikan ke kita juga perbuatan yang baru. Wa qoulihi ta'ala la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Yuhditsu ada ihdats. Ihdats ini siapa yang melakukan? Allah. Ihdats ini qadim atau jadid? Ya. Satu persatu ihdatsnya itu adalah jadid. Karena kalau sudah ihdas sejak azali, ya dia pasti sudah ada hasilnya. Nggak mungkin pencipta sudah mencipta tapi ciptaannya belum ada. Nunggu sampai sekarang baru muncul. Nah, lalu penegasan beliau. Ini kan ayat-ayat Al-Quran ya. La kalam lah. Tapi penegasan beliau ini yang lebih menentukan untuk kita memahami maksud beliau. Wa anna hadatsahu la yushbihu hadatsal makhlukin. Jadi beliau menetapkan ada sifat yang hadis bagi Allah yang berupa perbuatan tadi, yang itu sifat Allah bukan makhluk. Gitu ya. Perbuatan Allah bukan makhluk. Kenapa? Yang disebut dengan makhluk itu adalah ciptaan. Ciptaan itu adalah sesuatu yang dibuat terpisah dari penciptanya. Sekali lagi, yang disebut dengan makhluk adalah ciptaan, yaitu sesuatu yang dibuat terpisah dari penciptanya.
Adapun perbuatan sang pencipta, walaupun baru ada setelah dia kehendaki, itu bukan makhluk karena dia disandang oleh sang pencipta. Dia tidak terpisah dari sang pencipta. Dari sini kita paham aqwal salaf, Al-Qur'anu minallah ghairu ba'inin minhu. Ya. Kenapa? Karena itu disandang Allah. Walaupun kita kemudian mendengarnya, menulisnya, menghafalnya, tapi tetap dinisbatkan kepada Allah. Ketika kita membaca ayat Al-Quran, yang terkenang adalah Allah mengucapkan ini, kan begitu. Ya, sehingga dia ghairu ba'inin minhu, karena tetap dinisbatkan kepada Allah. Isi dari kandungannya dinisbatkan sebagai kandungan yang diucapkan dan diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, walaupun kita kemudian menulisnya, membacanya, menghafalnya dan seterusnya. Ya. Wa anna hadatsahu la yushbihu hadatsal makhluqin liqaulihi ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Antum bisa bayangkan Imam Bukhari menegaskan hal semacam ini. Kira-kira bagaimana para syurrah yang Asy'ariyah itu menanggapi? Nah, ini PR antum sekalian. Silakan lihat dimulai dari syurrah-syurrah yang awal. Yang awal itu pede-pede membantah Imam Bukhari. Tapi seperti Ibnu Hajar belakangan itu berusaha ya mengatur gimana supaya tidak kontras gitu. Ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya Ibnu Battal tegas sekali membantah Imam Bukhari. Ya. Karena menetapkan qauma bihi hadits. Ya kan? Kenapa berbeda hadasnya Allah dengan hadasnya makhluk? Artinya fiilnya Allah dengan fiilnya makhluk. Liqaulihi ta'ala laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Sebagaimana nama-nama, sifat-sifat dzatiyah Allah itu tidak mungkin sama dengan nama-nama dan sifat dzatiyah makhluk, maka perbuatan Allah juga tidak mungkin sama dengan perbuatan makhluk. Jadi kalau ada orang mengatakan kalau kita menetapkan Allah bersemayam di atas arsy, berarti kayak makhluk dong bersemayam. Oh enggak. Siapa yang bersemayam di atas Allah selain Allah? Di atas arsy selain Allah? Tidak ada. Ya. Dan kalaupun ada tidak akan serupa dengan persemayaman Allah, karena persemayaman Allah itu tanpa membutuhkan arsy-nya. Sementara kalau raja bersemayam ya, di atas singgasananya, singgasana ditarik, rajanya jatuh. Allah sama sekali tidak begitu. Ya, bersemayam bukan karena butuh terhadap arsy. Ya, tapi itu satu perbuatan yang justru menunjukkan kemuliaan Allah Ta'ala. Dan juga bukan karena capek. Ini kan kata orang Yahudi dan sampai sekarang ada di perjanjian lama. Dikatakan bahwa Tuhan setelah 6 hari menciptakan langit dan bumi, di hari ke-7 beristirahat. Nah, di buku Kejadian, ya, di Sifrut Takwin, istirahat, ya starih, istaroha. Kenapa capek? Sehingga ingin mencari roha. Dengan cara apa? Bersemayam itu. Gitu. Jadi baik kaulnya Yahudi ini menganggap bahwa bersemayam berarti butuh istirahat, maupun kaulnya Jahmiyah bersemayam berarti butuh tempat, ya, itu semuanya salah. Bersemayam di atas tempat tanpa butuh dengan tempat tersebut, ya, tanpa butuh dengan makhluk tersebut, ya. Kita tidak usah pakai istilah tempat. Nah ini kenapa semua perbuatan Allah memang begitu. Perbuatan ke makhluk itu dilakukan bukan karena butuh dengan makhluknya. Allah Subhanahu Wa Taala meminta kita untuk beribadah kepada Allah bukan karena butuh dengan ibadah kita. Kalau semua yang dilakukan Allah dianggap karena kebutuhan, di sini berarti justru antum yang menyamakan Allah dengan makhluk. Gitu. Nah, wa qala Ibnu Mas'ud, tidak cukup Imam Bukhari berdalil dengan Al-Quran dan menegaskan hal ini, bahkan juga berdalil dengan athar salafi. Ya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhditsu min amrihi ma yasha wa inna mimma ahdatsa alla takallamu fis shalah. Takallamu ay tatakallamu. Ya. Jadi ada yuhditsu, melakukan perbuatan, ya, mengadakan sesuatu, pasti ini baru. Ya, sebelumnya tidak memerintahkan untuk sebelumnya tidak ada larangan tegas untuk berbicara dalam sholat, kemudian ada. Nah, seperti itu ya. Lalu kalau tidak salah beliau menambahkan lagi di sini.
Ya sudah, kita cukupkan ini ya. Jadi ini satu konsep dasar. Ya, kita menetapkan sifat-sifat Allah yang dzatiyah, lalu kita menetapkan sifat-sifat Allah yang fi'liyah. Baik ada maf'ulnya maupun tidak ada maf'ulnya. Ya. Kalau Allah memuji dirinya sendiri tanpa didengarkan ke makhluk, itu berarti sifat fi'liyah yang lazim. Yang lazim ya. Dan tidak muta'addi. Tapi kalau Allah merahmati makhluknya, maka itu berarti ada maf'ulnya. Nah, saya tambahkan satu lagi dari Imam Bukhari yang lengkapi konsep ini. Ya. Nah ini, beliau di buku Khalqu Af'alil Ibad. Kurang kelihatan ya? Kebesaran? Enggak ya? Ya, perlu pentingnya membedakan antara fi'il dengan maf'ul. Makanya ada pertanyaan, Zaid memukul Umar, ya. Zaid memukul Umar. Coba kita paham ini tiga hal. Ada Zaid, tidak perlu ada yang maju. Zaid, ada Umar. Ya, asalnya belum mukul, kemudian Zaid mukul Umar. Ya. Ketika Zaid mukul Umar, ada terjadi hal baru? Ada. Ya, Zaid memukul Umar. Ada perbuatan Zaid memukul Umar. Pertanyaannya agak aneh. Apakah perbuatan Zaid memukul Umar itu adalah Zaid itu sendiri? Bukan. Kenapa Zaid dari tadi ada tapi belum ada pemukul? Berarti ini barang baru. Bukan Zaid itu sendiri. Kalau Zaid itu sendiri ya dari tadi sudah ada pemukulan. Kan gitu. Yang kedua, apakah memukul Umar, kegiatan Zaid memukul Umar ini adalah Umar? Ya jelas bukan. Jadi Imam Bukhari menegaskan perbedaan antara fi'il dengan maf'ul. Orang kalau belajar nahwu itu sudah jadi sesuatu yang badihi lah. Bahkan dia mengi'rab daraba Zaidun Amron, ya, atau daraba Zaidun Umar. Daraba ini fi'il, ya, punya hukum sendiri yaitu mabni, ya, mabninya alal fathi. Terus Zaidun ini fa'ilnya. Terus Amr ini maf'ulnya, punya i'rab tersendiri. Jadi di situ ada tiga hal, ada Zaid, ada Amr, kemudian ada perbuatan Zaid memukul Amr. Ini tiga-tiganya harus dibedakan. Ya, tiga-tiganya harus dipilah. Kalau tidak kacau pikiran. Ya. Nah, di sini Imam Bukhari menegaskan wa ammal fi'lu minal maf'ul. Ini beliau sebenarnya bicara ulama itu menyatakan fi'il bukan maf'ul, atau Jahmiyah itu menyatakan fi'il adalah maf'ul. Ya, beliau nisbatkan ke Jahmiyah. Dan itu yang diikuti oleh Asy'ariyah. Wa ammal fi'lu minal maf'ul, yaitu pembedaan antara fi'il dengan maf'ul. Fal fi'lu, fi'il itu adalah innama huwa ihdatsus syai'. Ya. Mengadakan sesuatu. Tentu dengan iradah. Dan justru karena pasti perbuatan itu didahului iradah, maka pasti dia baru, kan gitu. Nah. Wal maf'ul huwal hadath. Nah, maf'ulnya ini adalah kejadiannya atau hasil dari perbuatan itu. Liqaulihi ta'ala khalaqas samawati wal arda. Dalil beliau simpel sekali. Khalaqas samawati wal arda. Antum bisa gunakan semua dalil di Quran yang isinya adalah perbuatan Allah dan ada penyebutan makhluknya. Misalnya tadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana. Tambahkan di situ liqaulihi ta'ala khalaqal insana misalnya. Simpel sekali. Itu ada di mungkin ribuan ya ayat dalam Al-Qur'an atau ratusan. Fas samawati wal ardu maf'uluhu. Oh ya. Syukurallahu. Fas sama ini untuk nunjuk ya. Oh ya, ini teknologi. Wa ammal fi'lu minal maf'ul fa fi'lu innama huwa ihdatsu syai' wal maf'ul huwal hadats. Liqouli ta'ala khalaqas samawati wal ardh. Al hadats di sini maksudnya bukan perbuatannya itu sendiri, tapi hasil dari perbuatan, ya. Antum bisa ubah redaksi al hadats menjadi yang lebih jelas, ya. Bukan fi'ilnya juga hadis. Jadi maf'ul ini adalah
ma waqa'a alaihi al-fi'l atau al-ihdath atau al-hadas ya. Khalaqas samawati wal ard. Tapi dari contohnya jelas. Ya, fas samawati wal ardu maf'uluhu. Ya kan? Hasilnya wa kullu syai'in siwallahi biqada'ihi fa huwa maf'ul. Semua yang selain Allah, perhatikan. Selain Allah berarti sifat dan perbuatan Allah tidak termasuk. Karena sifat dan perbuatan Allah tidak dikatakan selain Allah, ya kan? Dia disandang oleh Allah. Dia ada pada diri Allah. Maka ucapan Allah, firman-firman Allah dan perbuatan Allah walaupun baru terjadi, nah itu bukan makhluk. Ya, ini beliau menegaskan ini. Wal maf'ulu wa kullu syai'in siwallahi biqada'ihi. Ada tambahan biqada'ihi. Kenapa? Kalau hanya bilang wa kullu syai'in siwallah, loh, perbuatan Allah kan juga siwallah. Nah, bisa dipada itu. Tapi beliau tegaskan biqada'ihi. Selain Allah ada karena keputusan, ketetapan atau pengaturan dari Allah, fahuwa maf'ul. Nah, ketika ada ayat khalaqas samawati wal arda, Allahu khalaqas samawati wal arda, Allah fa'ilnya. Ya. Khalaqa ini fi'ilnya, as-samawati wal arda maf'ulnya. Ada 3 hal yang harus kita pilah. Fi'il tadi disandang oleh fa'il, ya. Sementara yang merupakan makhluk adalah maf'ulnya itu. Fatakhliqus samawati, perbuatan mengadakan langit, fi'luhu, perbuatannya Allah. Li'annahu la yumkinu an takuma sama'un binafsiha. Karena enggak mungkin ya, tiba-tiba muncul sendiri. Pasti ada perbuatan dari Allah yang menyebabkan itu ada, min ghairi fi'lil fa'il. Wa innama tunsabus sama'u ilaihi lihali fi'alihi. As-sama ini dinisbatkan ke Allah, dikatakan sama Allah bukan sebagai sifatnya Allah. Ya. As-sama itu kita katakan sama Allah, ardullahil wasi'ah misalnya. Kenapa antum bilang ardullah? Apakah ardun itu sifatnya Allah? Bukan, tapi ciptaannya Allah. Lihali fi'alihi, karena diciptakan dengan perbuatan Allah. Fa fi'luhu min rububiyatihi. Fi'ilnya Allah itu adalah bagian dari rububiyahnya Allah. Artinya bagian dari asma sifatnya Allah. Sehingga dia bukan makhluk. Ya. Haitsu yaqulu kun fayakun. Walakin min sifatihi wa huwal mausufu bihi kadzalika. Nah, ini menegaskan bahwa fi'il Allah itu adalah bagian dari sifat Allah. Dan kalau sifat Allah jelas ghairu makhluk. Ya. Kadzalika qala rabbus samawati wa rabbul asya wa qala nabiy sallallahu alaihi wasallam rabbul syai'in wa malikahu. Nah, sudah cukup itu ya. Jadi ini simpel tapi sangat penting. Dan ternyata ada pembahasan begini oleh Imam Bukhari. Ya, mungkin banyak kita belum tahu. Dikiranya ini pembahasannya mutakallimin. Tidak, membahas fi'il, fa'il dan maf'ul itu dasar orang berpikir. Kenapa ini perlu kita tegaskan? Karena ternyata sudah ada penyimpangannya. Ya. Sudah ada penyimpangan di kalangan mutakallimin, kalangan Jahmiyah, kemudian sayangnya diwarisi oleh Asy'ariyah yang menyamakan fi'il itu ya fa'il. Sehingga apa? Dianggap bahwa ketika terjadi penciptaan langit dan bumi, katakanlah terjadi penciptaan Nabi Adam, ya, alaihissalam, itu Nabi Adam muncul begitu saja. Kenapa? Kemunculan Nabi Adam itu adalah perbuatan menciptakan Nabi Adam itu sendiri. Saya ulangi. Munculnya Nabi Adam itu adalah perbuatan Allah menciptakan Nabi Adam itu sendiri. Tidak ada suatu perbuatan yang di luar Nabi Adam yang disandang oleh Allah. Paham ya? Jadi bagi mereka Allahnya tetap pada detik terjadinya penciptaan Nabi Adam, Allah tidak melakukan apa-apa. Lalu bagaimana cara berlogikanya? Ya perbuatan Allah adalah munculnya Nabi Adam itu sendiri. Nah, ini antum akan baca, dan saya pernah baca cross check langsung, ada penegasan soal itu di Mujarrad Maqalat Al-Asy'ari karya Ibnu Furaq.
ya, satu buku yang ditulis bukan hanya oleh Imam Asy'arinya sendiri tapi oleh muridnya, yang ini menjadi makin kuat. Kadang-kadang orang zaman sekarang kalau kita gunakan buku imamnya langsung nggak percaya, perlu buku muridnya. Nah ini buku muridnya yang menegaskan itu. Ada penyamaan antara fi'il dengan maf'ul, bahkan ada penyamaan antara ihdas dengan hadas dan muhdas. Ya. Ihdas, hadas, muhdas dianggap sama, jelas bertentangan dengan statement Imam Bukhari. Ya. Yang membedakan antara ihdas dengan hadas. Nah, oleh karena itu para asatidzah, ketika ini masuk ya, ada pengaruh kalam bahwa tidak ada namanya fi'il Allah selain makhluknya itu sendiri. Dengan mudah mereka, ini kayak kesannya kayak makar, bukan dengan mudah mereka, tapi dengan mudah digunakan ini sebagai argumen untuk merasionalkan konsep yang namanya kalam nafsi. Apa maksudnya kalam nafsi? Nafsi itu maksudnya adalah dzati. Ya. Dzati artinya kalam yang tanpa dikehendaki. Tadi kita bahas sifat dzatiyah, ya seperti hayatnya Allah, ilmunya Allah tidak perlu berkehendak. Nah, saya tanya kalau ke antum dan mungkin antum bisa tanyakan ke orang awam, masuk akal enggak ada pihak bicara tanpa menghendaki dia bicara? Yang ada paling ngigau. Itu pun ngigonya baru tadi malam, sebelumnya belum ngigau kan gitu. Nah, ini dianggap ada pembicaraan yang tidak tanpa dikehendaki ya, pembicaraan yang tanpa dikehendaki bahkan sudah ada sejak dulu. Nah, itulah konsep kalam nafsi. Jadi dianggap kalam ini bukan suatu perbuatan, tapi satu sifat ya yang ada sejak dulu seperti halnya ilmu dan hayat. Nah, itulah sebetulnya konsep kullabiyah yang kemarin kita terangkan muncul dari sela-sela lingkungan Ahlus Sunnah ya. Kemudian jadi sekte tersendiri dan ternyata diikuti oleh Asy'ariyah. Diikuti juga nanti oleh Al-Maturidiyah dengan bentuk yang agak berbeda. Nah, dari sini jelas kalau antum paham ini insya Allah mudah memahami semua rangkaian akidah selanjutnya. Ya. Rangkaian akidah selanjutnya. Kalau dianggap bahwa Allah Ta'ala itu sama sekali tidak menyandang perbuatan ya, pada dirinya, karena perbuatannya itu adalah kemunculan makhluk itu sendiri. Nah, di sini jadi problem besar. Allah Ta'ala secara azali sudah punya sifat ilmu, sifat kudroh, dan yang lainnya. Ya. Kemudian baru hari ini Adam itu muncul tanpa ada perbuatan yang dilakukan oleh Allah secara langsung. Terus apa yang memunculkan Nabi Adam ini? Problem. Ya, seolah-olah tidak ada yang menciptakan, gitu. Nah, seolah-olah tidak ada yang menciptakan. Ini satu akidah yang luar biasa pengaruhnya. Tapi kenapa? Nah, pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri, kenapa kok sampai muncul akidah semacam ini? Tafadhol, ada yang bisa menjelaskan atau minimal menebak? Silakan. Terpengaruh tadi filsafat. Terpengaruh filsafat, ya. Bagus. Ada lagi? Ya, terpengaruh oleh Jahmiyah berarti. Ya. Ya, ini jawaban benar, ya. Tapi fokus kita adalah ingin menjelaskan pengaruhnya bagaimana itu. Ya. Karena kita tidak cukup mengatakan, wah Asy'ariyah ini muridnya Mu'tazilah. Coba jelaskan muridnya bagaimana. Nah, itu kita perlu jawab ya. Supaya tidak asal tuduh. Jadi pengaruhnya itu begini, seperti kita bahas kemarin ya, tujuan mutakallimin membuat ilmu kalam ini kan untuk membela akidah Islam ya, atau untuk membuktikan kebenaran akidah Islam. Nah di tujuan yang kedua, ini mereka perlu membuktikan keberadaan Allah ya, dan keberadaan Allah, itu tema poin awal yang tadi kita bahas. Setelah nyari-nyari, ya, mereka tidak menemukan dalil tentang keberadaan Allah, ya,
selain hanya satu dalil. Padahal kata Ibnu Taimiyah keberadaan Allah itu melimpah sekali dalilnya. Satu persatu makhluk depan kita ini menunjukkan keberadaan Allah. Bahkan tidak perlu dibuktikan karena sudah ada dalam hati setiap orang yang pikirannya sehat. Nah, kegiatan mutakalimin mempersulit apa yang mudah. Mencari keyakinan ke sesuatu yang sudah dia yakini sebetulnya. Nanti malah jadi ragu. Gitu. Nah, mereka tidak menemukan ya kecuali yang disebut dengan dalilul a'rad. Dalil a'rad itu apa? Apa ya kira-kira yang membuktikan Tuhan pencipta itu ada? Ketemulah satu bentuk konsep pemikiran ya. Ini saya pelan-pelan, nanti mohon izin kalau sedikit lebih mungkin 5-10 menit supaya nyampe ya. Ketemu dalil, oh gini. Jadi kita lihat benda-benda ini kan semua ciptaan. Antum ciptaan bukan? Ciptaan ya. Kemudian benda-benda, kursi, meja, semua yang di ruangan ini ciptaan. Semua yang di atas bumi juga ciptaan, yang di atas langit juga ciptaan ya. Yang di benda-benda di langit juga ciptaan. Apa kira-kira persamaan dari semua ciptaan itu yang bisa digunakan untuk membuktikan bahwa dia ada penciptanya? Nah, mereka cari-cari. Ketemulah teori namanya akwan. Ya, akwan itu jamak dari kaun. Ya, posisi keberadaan. Yang rumit tapi intinya yang bisa disepakati oleh mereka ada 4. 1 dan 2 adalah gerak dan diam. Semua ini kadang kalau nggak gerak pasti diam. Nah, ketemu tuh. Jadi semua benda di alam ini pasti dia kalau nggak gerak dia diam. Ya memang kalau nggak gerak ya diam. Ya, karena tidak gerak sama dengan diam memang. Gitu. Bahasanya begitu. Nah, tapi dianggap ini jadi dalil nanti untuk membuktikan sang pencipta. Yang kedua, yang ketiga dan keempat, al-ijtima' wal-iftiraq. Mencar atau gabung. Mencar atau gabung. Nah, sehingga semua yang diam, semua yang bergerak, semua yang berpencar ini berarti dalam kaitannya dengan pihak lain, atau gabung, yaitu dengan pihak lain, ini pastilah makhluk. Nah, nanti kita sebutkan logikanya. Jadi semua yang bisa bergerak dan bisa diam, ya, atau bisa berkumpul dengan yang lainnya maupun bisa berpisah dari yang lainnya, itu pasti makhluk. Dan semua yang ada di alam ini memang begitu. Dia kalau nggak gerak diam, ya. Kalau nggak kumpul dengan yang lain dia berpencar atau berpisah, ya. Nah, kalau semua yang begitu makhluk, berarti pasti Khalik tidak begitu, kan begitu? Maka Khalik tidak mungkin diam, tapi juga nggak gerak. Tidak mungkin nyampur dengan yang lain, tidak mungkin juga misah dari yang lain. Nah, di sini problem, dan inilah sebetulnya dasar dari semua teori kalam. Semua, hampir semua lah. Termasuk misalnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu terjemahan kita. Terjemahan mutakalimin nggak boleh begitu. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Kok Allah punya kasih sayang? Tidak langsung ya, tidak langsung dikatakan kasih sayang kan makhluk, nggak begitu. Tapi kalau punya kasih sayang, berarti punya kebutuhan dengan yang lain. Kalau punya kebutuhan dengan yang lain, ya, berarti ada proses, ya, dia belum sempurna kemudian jadi sempurna. Contohnya begitu. Nanti ujung-ujungnya adalah dia ada kegiatan yang baru. Karena apa? Kita dia ada gerak, diam, berkumpul, dan berpisah. Apa yang menghubungkan 4 hal ini? Apa? Ya, al-kaun itu namanya. Ya, fi'il atau kebaruan. Hudus. Kalau kita katakan benda ini bergerak, berarti sebelumnya diam. Gitu. Kalau kita katakan ini diam, berarti sebelumnya gerak tuh. Tapi ini agak sulit, mereka membuktikan, punya argumentasi panjang. Membuktikan bahwa as-sukun amrun hadis. Lalu membuktikan sebelum itu as-sukun amrun wujudi.
Ya, rumit lah. Intinya lebih pada geraknya itu tadi. Kalau dia berkumpul berarti sebelumnya pisah, ya kan? Kalau dia pisah berarti sebelumnya kumpul, kan gitu. Pokoknya di sini disimpulkan bahwa sesuatu yang punya kebaruan itu pastilah makhluk. Pastilah baru, karena baru harus ada yang mengadakan. Nah, yang terakhir itu sesuatu yang baru. Jadi geraknya, diamnya, berkumpulnya, berpisahnya itulah yang dikatakan sebagai makhluk. Nah, bagaimana dengan barangnya atau pelakunya? Kan belum dibuktikan ini. Proses kalam harus begitu pelan-pelan. Ya. Kalau bisa dibikin rumit, kenapa dibikin mudah? Tunggu sebentar, antum belum membuktikan bahwa alam semesta ini makhluk. Kenapa? Antum baru membuktikan gerak, diam, berkumpul, berpisah, yaitu perbuatan-perbuatan itu adalah makhluk. Nah, pelakunya belum antum buktikan. Atau orang yang menyandangnya belum antum buktikan. Bagaimana membuktikannya? Mereka punya teori. Ya, teorinya adalah kullu ma la yakhlu minal hadis walam yasbikha fahuwa hadis. Kullu ma la yakhlu minal hadis, langsung saja, fahuwa hadis. Semua yang tidak terpisah dari perkara yang baru, maka dia juga baru. Apakah cukup? Tidak cukup, karena dia tidak badihi. Ya. Apa dulu buktinya kebenaran pernyataan ini? Mereka bikin bukti, ada yang bikin 3 bukti, 2 bukti ya, atau 4 bukti, ada yang 6 bukti. Jadi perlu proses panjang. Ya. Lalu kadang-kadang generasi berikutnya membantah lagi. Ya itu gak cukup, itu 6. Ya. Nah, ringkasnya seperti ini. Jadi pemikirannya begini. Sesuatu yang punya perbuatan, berarti dia punya kebaruan. Ya kan? Punya kebaruan. Bagaimana membuktikan bahwa sesuatu yang punya kebaruan ini kemarin tidak melakukan itu, sekarang melakukan itu, ya, bahwa dia juga baru. Karena tidak mungkin ada hawadits la awwalalah. Karena pilihannya hanya 2. Kalau satu pihak ini melakukan perbuatan yang baru, ya, yang baru dilakukan sekarang atau besok, ya, atau kapan, berarti sebelumnya dia belum melakukan itu. Ya. Kalau perbuatan itu baru dilakukan saat itu, ya, dan sebelumnya melakukan perbuatan yang lain, berarti nanti ada perbuatan beruntun, ya, yang baru, yang tanpa awal, kan gitu, selalu melakukan dan seterusnya. Nah, mereka berusaha membatalkan itu. Ada yang membatalkannya simpel, itu tasalsul, wal tasalsul batil. Nah, ada yang membantah dengan mengatakan kalau dia baru, ya, terus beruntun, ya, tapi sekarang sudah habis. Nah, ini kontradiksi. Ya. Lalu ada yang mengatakan rumit-rumit, tapi kita menggunakan cara penjelasan yang lebih mudah dipahami. Seperti ini gambarannya, ya. Katakanlah Allah Subhanahu wa taala dianggap oleh mutakalimin itu baru menciptakan alam pada hari ini. Ya, pada hari ini. Pertanyaannya adalah, sebelum itu apakah Allah mampu menciptakan sesuatu yang lain atau melakukan perbuatan yang lain? Jawabannya apa? Pasti mampu, kan begitu. Baik. Sebelumnya lagi mampu, sebelumnya lagi ya mampu juga, terus tanpa awal, berarti mampu dong. Allah terus menerus melakukan perbuatan, dan itulah yang normal. Seperti kata Imam Ahmad, ya, antum bisa catat, lam yazalillahu, ya, yatakallamu idza syaa. Mata sya'a, ada tambahannya lagi, kaifa sya'a. Seperti dalam ayat Al-Quran, fa'alun lima yurid. Ya, kapan saja Allah mau melakukan, lakukan. Ya, tidak ada yang menghalanginya. Kapan saja Allah mencipta, ya akan mencipta. Tidak ada yang menghalanginya. Seandainya pun ada makhluk tertentu yang dia merupakan makhluk pertama, ya, di mana sebelum itu Allah Subhanahu wa taala belum pernah menciptakan apa-apa, pasti sudah mampu. Ya, kalau dilakukan, kan gitu. Nah, sehingga konsep tadi bahwa hawadis la awalalaha itu batil dengan sendirinya salah. Ya.
Justru dia adalah sesuatu yang sama sekali tidak mustahil. Tidak mustahil. Dan kalau dia berupa perbuatan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang bukan mengadakan makhluk, ini bahkan sesuatu yang jelas-jelas wajib. Itu yang ditegaskan oleh, kalau tidak salah, Imam Ad-Darimi dan Imam Bukhari, ya, bahwa beliau mengatakan di sini, wal arab la ta'riful hayya minal mayyiti illa bil fi'li. Ya, orang Arab dan semua orang yang berakal sehat itu membedakan antara al-hayyu dengan al-mayyit itu apa? Berbuat. Kan gitu ya. Selama Allah hidup, ya Allah akan berbuat, akan ada yang dilakukan. Makanya al-hayyul qayyum, bahkan bukannya berbuat, al-qayyum itu mengatur yang lain. Gitu. Mengatur yang lain. Karena tidak ada artinya hidup tidak melakukan apa-apa. Sama aja mati. Makanya kita tidur itu disebut an-naumu akhul maut. Walaupun dia masih hidup melakukan juga ya, tapi tidak dengan sadar, ya sama saja mati. Terus kemudian nanti ketika tidak melakukan sama sekali, baik sadar maupun tidak sadar, itu mati beneran. Nah, kalau dianggap bahwa Allah Ta'ala tidak melakukan perbuatan apapun, ya, bahkan irodahnya hanya satu, ya, dan itu qadimah, ya, nah berarti sama aja mengatakan ta'tilillah an hayatihi. Ya, jangankan tidak melakukan apapun, ngantuk saja tidak. Ya, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Apalagi maut. Dan inti dari sinah, naum dan maut itu adalah berhentinya perbuatan. Kita kalau ngantuk, itu kan kesadaran hilang ya. Jadi tidak berbuat. Apalagi tidur. Ya. Kalau ngantuk itu sementara. Kalau tidur itu lebih lama. Apalagi mati. Nah, itu yang sadar maupun nggak sadar perbuatannya habis. Nah, inilah salah satu contoh ya pembuktian akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya. Dan dari konsep ini ya, kemudian kita bandingkan dengan kalam dan ternyata biasnya ada. Ya. Biasnya ada. Saya ambil satu contoh saja untuk menutupnya. Ya, nah, ini kita ambil contoh pengaruhnya dalam kitab tafsir. Tafsir itu kan, masya Allah, ya, menjelaskan firman Allah. Kitab yang sangat khotir kedudukannya. Kalau ini sudah terpengaruh oleh ilmu kalam, apalagi yang lain-lain. Ya. Bahkan memang pengaruh kalam, tentu kalau kita bicara bias kalam itu yang keliru-kelirunya. Banyak di kalam itu ajaran yang benar. Ya, tapi tanpa kalam pun sudah dapat kita. Gitu. Ya, kalau yang menyimpang ini nggak ada di yang benar. Gitu. Dan ini pengaruh kuat. Kadang-kadang masuk bahkan ketika anak kecil baru belajar. Ya, silakan. Kalamuna lafdun mufidun kastakim. Kalamuna. Kenapa kalamuna? Kalamuna lafdun. Itu karena kalamul bashar. Amma kalam Allah fahuwal kalamun nafsi laisa bilafdin wala sautin wala harf. Masuk pengaruh itu ke ilmu nahwu. Ya, ilmu yang paling awal dipelajari orang di pesantren. Puncaknya adalah ketika menafsirkan firman Allah. Ya. Fa in qulta dalam tafsir Az-Zamakhsyari, ya. Kita nggak ambil ini, ambil dari yang ini aja. Nah, ini persoalan kalamullah saja. Dalam tafsir Ar-Razi, ya, surat Al-A'raf ayat 145, beliau mengatakan di bagian yang saya garis bawahi, kelihatan nggak Ustaz? Ya, oke, saya bacakan ya. Ammal qaulu tsani wa huwa anna kalamallahi sifatun mughayyiratun li hadhil hurufi wal aswat. Jadi kalam Allah itu bukan suara, bukan huruf menurut Ar-Razi, ya. Fahadha, ternyata bukan hanya menurut Ar-Razi, tapi beliau mengatakan qaulu aktsari ahli sunnati wal jamaah. Main klaim. Watil kasifatu qadimatun azaliyah. Ya. Sudah diklaim seperti itu, baru kemudian buat rincian. Wal qailuna bi hadzal qaul ikhtalafu fi syai'il ladzi sami'ahu Musa alaihi salam faqalatil asy'ariyah inna Musa alaihi salam sami'atil kasifatal haqiqiyatal azaliyah.
Ya, qalu wa kama la yata'adzar ru'yatu dzatihi ma anna dzatahu laysat jisman wala 'aradan fakadzalika la yab'udu sama'u kalamihi ma anna kalamahu la yakunu harfan wala sautan. Ya. Wa qala Abu Mansur Al-Maturidi alladzi sami'ahu Musa alaihi salam aswatun muqatta'atun wa hurufun mu'allafatun qa'imatun bisyajarati fa amma sifatul azaliyah allati laysat biharfin wala sautin fadaka ma sami'ahu Musa alaihissalam al-battah fahada tafsilu madahibin nas fi sama'i kalamillah. Jadi sudah dikooptasi ahlu sunnah itu kalam azali, ya. Kalam yang tidak dikehendaki tadi, ya. Bagaimana berfirman tanpa menghendaki, ya. Kemudian dianggap ahlu sunnah kemudian terbagi dua. Yang satu mengatakan yang dulu didengar Nabi Musa itu betul-betul sifat Allah yang bukan suara itu. Mendengar sesuatu yang bukan suara. Bisa dipahami ya? Bukan suara. Yang bukan suara itu. Padahal definisi suara adalah sesuatu yang bisa didengar. Maka selama sesuatu itu bisa didengar, ya itu suara. Kita menyebut suara itu ya pokoknya apa yang bisa didengar itulah suara. Ya, seperti kata Ibnu Qudamah, as-saut ma yata'atta sama'uhu. Ya, kalau ini sudah didengar tapi bukan suara, rusak semua definisi. Ya. Makanya Maturidi lebih mending. Ya, walaupun juga salah kaprah. Al-Maturidi mengatakan yang didengar itu memang suara. Tapi itu makhluk. Diciptakan oleh Allah di atas pohon, ya. Atau di udara yang kemudian masuk ke telinga Nabi Musa. Ya. Bukan disandang oleh Allah, laisat qa'iman bidatillah. Ya. Ini mending soal suaranya itu, ya dia tidak mengatakan mendengar sesuatu yang bukan suara, ya. Tapi dia menganggap suara Allah itu sebagai makhluk. Ya. Mirip dengan Mu'tazilah. Ya. Mirip dengan Mu'tazilah. Tapi dua-duanya punya inti yang sama, menganggap bahwa kalam Allah yang asli, ya, itu bukan sesuatu yang merupakan suara. Nah, bagi Ahlussunnah wal Jamaah, ya, yang kuat seperti yang ditegaskan oleh Ibnu Taimiyah, kita tidak perlu mengatakan Al-Quran itu harfun wa saut, karena itu tidak cukup. Al-Quran itu isinya bukan hanya kata-kata dan suara, tapi juga makna-makna. Nah, maka beliau mengatakan Al-Quran jami'uhu kalamullah hurufuhu wa ma'anihi. Jadi kosakatanya itu semuanya firman Allah, ya, termasuk juga kandungan maknanya, dan dua-duanya la yushbihu kalama al-makhlukin, ya. Kosakatanya tidak mirip, tidak sama dengan ucapan para makhluk, ya, apalagi kandungan maknanya. Maka kalau kita ingin mendefinisikan kalam, kalam itu adalah pernyataan yang mengandung makna. Ya mirip dengan tadi lafdzun mufidun. Ya, lafdzun mufidun, tapi tidak usah digunakan kata lafal. Cukup gunakan kata yang ada dalam istilah Quran dan Sunnah, yaitu huruf. Ya. Beliau sangat detail di Wasithiyah itu memilih kosakata yang tidak ambigu. Ya. Beliau tidak mengatakan Al-Qur'anu kalamuhu alfadhuhu wa ma'anihi. Walaupun itu sebenarnya tidak masalah. Tapi beliau mengatakan hurufuhu wa ma'anihi, supaya harf ini jelas ada di Quran, ya. Seperti dalam hadis la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Kata harf digunakan oleh Rasulullah untuk menyebut komposisi Al-Quran. Nah, kata makna juga jelas, ya, dan tidak ada persoalan. Nah, maka Al-Quran adalah kalamullah, ucapan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang disengaja. Nah, dia memang dikehendaki. Makanya kita mengatakan qala Allah. Ya. Begitu juga ucapan Allah yang lain, misalnya kun, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nah, pertanyaannya, kun itu apa? Kun adalah ungkapan yang punya makna, bahkan punya pengaruh, ya. Bisa menyebabkan munculnya satu makhluk. Dan kun itu dikehendaki, ya. Tidak mungkin sejak azali kun, ya narukuni bardan misalnya,
Tapi ternyata apinya awalnya panas. Nah, ini apa namanya contoh pengaruh ya dari kalangan Asy'ariyah. Kemudian misalnya ini Az-Zamakhsyari ya. Di surat An-Nisa ayat 93 dari kalangan Mu'tazilah. Tadi Asy'ariyah menyebutkan Ar-Razi menyebutkan Asy'ariyah sekaligus Maturidiyah. Kemudian Mu'tazilah wa kallamahu rabbuhu. Ketika menafsirkan ayat itu apa kata Az-Zamakhsyari? Min ghairi wasitatin kama yukallimul maliku wa taklimuhu. Nah ini, wa taklimuhu ayyakhluqal kalama mantuqan. Mirip dengan Maturidi. Hanya saja Mu'tazilah tidak mengisbat kalam nafsi dan tidak merasa perlu, apa gunanya? Udah dibilang ini makhluk, ya udah tidak perlu ada kalam nafsi. Ya. Wa taklimuhu ayyakhluqal kalama mantuqan bihi fi ba'dil ajram. Kama khalaqahu makhtutan fil lauh. Nah, cari perbandingan yang dianggap sama. Nah, ini ya, kalau ketika kita bahas ini sudah masuk ke ilmu tafsir dan buku tafsir, itu juga masuk ke berbagai macam ilmu yang lain. Ya. Dan kadang-kadang pengaruhnya tidak terasa. Seperti tadi di syarah kalamuna lafdzun mufidun kastakim. Ya, lafdzun mufidun. Ini dianggap sesuatu yang punya lafal tapi tidak punya ungkapan. Ungkapannya diciptakan belakangan. Ya. Jadi maknanya sudah ada, tapi kemudian baru diungkapkan. Nah. Bertanya Ustadz, konfirmasi juga. Jadi bagaimana caranya ahli kalam membuktikan keberadaan Allah dengan dalil tadi ya, dalil al-arad itu? Kan intinya kan ahlu kalam ini menolak sifat ikhtiyariyah karena ingin membuktikan keberadaan Allah dengan teori itu, teori dalil al-arad itu, Ustaz. Mungkin bisa dijelaskan, Ustaz. Ya. Halo masalah, Syekhna. Jadi itu digunakan sebagai landasan oleh mutakalimin untuk nanti meramu argumen keberadaan Allah, ya, dalil wujudillah. Karena semua yang ada di alam ini diam atau bergerak, ya, berkumpul atau berpisah, dan itu semuanya ada baru, maka semua yang ada di alam ini berarti butuh pencipta. Ya. Dengan argumen tadi, dan argumennya dibantah beberapa poinnya oleh kalangan mereka sendiri, ya, dan sangat rumit. Abul Hasan al-Asy'ari dalam kitab Risalah ila Ahli Tsagr, ya, atau menurut banyak sebagian kalangan yang berusaha mentahqiq, itu bukan karya beliau asli, tapi karya salah satu muridnya, Ibnu Mujahid, ya, menyebutkan bahwa dalil ini adalah dalil yang bid'ah, ya, dalil yang bid'ah. Dan mengandung kerumitan. Rumitnya itu karena nanti berarti bicara tentang sesuatu yang baru, yang istilahnya dalam kalam itu arad, ya, arad atau aksiden, yaitu aksiden mirip dengan insiden baru terjadi, kan begitu. Harus dibuktikan bahwa aksiden ini tidak bisa berpindah dari satu zat ke zat yang lain, ya. Kemudian harus dibuktikan menurut kalam Asy'ari bahwa aksiden ini la yabqa zamanain. La yabqa zamanain. Yabqa zamanain itu tidak bertahan satu waktu. Artinya apa? Warna tubuh kita misalnya, ya, mau yang berwarna sawo matang, sawo mentah, ya, kuning, hitam, merah, itu kan warna, dianggap sebagai satu aksiden atau arad, bukan sifat dzatiyah. Dia berganti terus, ya, seperti layar TV ini, ya, setiap hari disemburin piksel-pikselnya, ya, warna, dianggap begitu. Nah, rumit. Tapi intinya mereka ingin mengatakan, ya, kalau kita gabungkan antara Mu'tazilah, Asy'ariyah, ya, kemudian juga Maturidiyah, itu ingin mengatakan karena semua yang ada di alam ini mengalami gerak atau diam, mengalami penggabungan atau pemisahan, berarti tidak lepas dari hal yang baru. Kalau dia tidak lepas dari hal yang baru, maka berarti dia baru. Satu, ya, satu poin itu sekedar untuk membuktikan bahwa alam ini baru.
Ini bayangkan betapa capeknya mutakalimin. Ya. Sebetulnya kan tidak perlu, monggo. Cukup kita buktikan diri kita ini baru. Tidak perlu membuktikan langit itu baru, planet itu baru. Cukup buktikan kita ini baru, berarti kita ada pencipta, selesai. Yang penting kan Iqra bismi rabbik tadi, kita ini punya Rob. Nanti soal membahas langit apa segala macam belakangan. Gitu. Itu cara yang normal. Makanya di Quran tidak ada pembuktian bahwa langit itu baru, arsy itu baru, tidak perlu. Cukup pembuktian manusianya yang bukan sekedar baru tapi berubah-ubah dari yang semula dhaif, kemudian punya quwwah, kemudian kadang-kadang menjadi dhaif lagi. Ini pasti tidak mengatur dirinya sendiri, gitu kan? Pasti ada pihak maha pengatur yang mengaturnya. Cukup selesai sebetulnya. Itu juga kata penulis Risalah ila Ahli Tsagr. Ya. Dan itu juga sebetulnya yang digunakan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari dalam Al-Luma'. Cukup membuktikan manusia itu berasal dari nutfah yang bentuknya seperti itu, kemudian berubah menjadi janin, kemudian berubah menjadi bayi, kemudian berubah menjadi anak dan orang dewasa. Mungkin nggak yang seperti itu mengatur dirinya sendiri, membesarkan dirinya sendiri? Tidak mungkin. Pasti ada pihak lain, dan pihak lain ini tidak mungkin ayahnya, tidak mungkin ibunya, ya. Karena ketika seorang ibu mengandung anak dalam janin, dia nggak ikut bentuk, ya. Dia hanya makan, nanti biarkan jalan sendiri, ya. Ada pihak lain maha pengatur yang mengatur. Sebenarnya dari situ cukup selesai. Nah, tapi di ilmu kalam tidak cukup. Dia ingin membuktikan secara keseluruhan supaya kullu, dapat kullu tadi, ya, kullu haditsin falahu muhditsun. Kenapa? Karena hadis ini awalnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Pasti ada yang menyebabkan itu menjadi ada, kan gitu, ya. Yang menyebabkan itu, kalau dia juga baru, butuh lagi penyebab, ya. Dan seterusnya sampai berakhir pada penyebab yang tidak disebabkan oleh yang lain. Nah, proyeksi pembuktiannya seperti itu. Jadi untuk membuktikan bahwa semua yang ada di alam ini baru, dia menggunakan teori akwan tadi. Ada gerak, ada diam, ada berpisah, ada nyambung. Lalu kemudian untuk membuktikan bahwa yang baru itu pasti ada yang membuat, dia menggunakan teori bahwa kalau dia baru, berarti sebelumnya tidak ada, pasti ada yang mengadakan, karena tidak mungkin tiba-tiba ada. Nah, seperti itu. Tapi sering memang mutakalimin itu kontradiksi. Giliran bicara soal irodah dan soal fi'il fa'il, ternyata pencipta tadi tidak punya fi'il. Fi'ilnya adalah keberadaan maf'ul itu sendiri. Kemudian apa sebabnya? Ya, tidak nyambung. Kalau sebabnya adalah diri fa'il itu, diri kholik sudah ada secara azali. Kenapa hasilnya baru muncul belakangan? Ya. Kalau penyebabnya adalah fi'ilnya atau perbuatannya kholik, antum tidak menetapkan adanya perbuatan yang terpisah dari maf'ul. Nah, itu. Jadi sudah capek-capek menyusun logika, ya, untuk membuktikan tadi, ujung-ujungnya dilanggar. Ya. Ternyata ada tarjih bila murajjih. Ada ihdas, ada hudus bila ihdas. Ya. Nah, mungkin seperti itu, ya. Allahu a'lam. Ya, syukran Ustaz. Mungkin dua bisa Ustaz, ya. Ya, silakan. Asalkan masih ada waktu. Ya, yang pertama mungkin agak keluar dari masalah ihdas dan hudus ini Ustaz. Tadi kan ditampakkan di situ kullu yaumin huwa fi sya'n. Ya, dan di sini ada kata yaum. Kemudian di ayat yang lain juga ada kata yaum fi sittati ayyam, seperti itu. Kalau kata Ibnu Taimiyah, yaum di sini seperti fi sittati ayyam itu bukan yaum yang berdasarkan peredaran matahari ataupun bulan, karena fi sittati ayyam itu kan penciptaan matahari dan bulan itu kan nanti di hari ke-6 kalau tidak salah. Harinya belum ada. Ya, berarti itu yaum itu ada, yaum di situ itu ada berdasarkan peredaran waktu yang itu peredaran makhluk yang lain, ya, makhluk yang lain. Itu kata Ibnu Taimiyah, dan beliau mengatakan bahwasanya penciptaan langit dan bumi itu pun juga sudah ada bahan sebelumnya, ya, yang menjadi bahan penciptaan itu. Ya. Dan juga yaum tadi itu
Berarti sudah ada sesuatu sebelum langit dan bumi ini ada. Makanya beliau pun kadang kalau tidak salah dituduh juga bahwasanya beliau ini atau Ibnu Taimiyah ini mengatakan bahwasanya alam ini qadim, qidamil alam, kalau tidak salah seperti itu, Ustaz. Ya mungkin bisa dijelaskan yang masalah ini. Yang kedua, apakah yang tadi itu yang tidak ada ihdas atau tidak ada atau semua sifat itu azali, tidak ada yang ihdas dalam sifat Allah Subhanahu wa taala, apakah memang ini usaha Asy'ariyah juga dalam membantah akidah Syiah yang itu bada, akidah bada. Kan bada itu kan ihdas sebenarnya. Ihdasul iradah, ihdasul ilm dan seterusnya. Mungkin itu, Ustaz. Yang dari yang kedua ya, jadi akidah bada itu saya nggak tahu sebetulnya apakah ada perbedaan variasi di kalangan Syiah atau tidak. Tapi yang dimaksud adalah ketika yang dibantah itu bada dalam arti sebelumnya tidak tahu terus baru tahu, baru menyadari. Sehingga kemudian melakukan kebijakan baru. Bukan sekedar berbuat perbuatan baru. Tapi merevisi wawasan. Kalau bahasa manusianya. Ya. Jadi bukan sekedar melakukan sesuatu yang sebelumnya nggak dilakukan. Tapi memang sebelumnya nggak diketahui atau nggak disadari. Ya, misalnya sebelumnya nggak tahu kalau kondisinya akan terjadi seperti itu karena Syiah juga menganut Qadariyah. Ya. Dianggap tidak mengerti kondisinya seperti itu, akhirnya diperpanjang turunnya Imam Mahdi Muntadhir ini 400 tahun. Ternyata kondisinya nggak cocok, diundur 1000 tahun. 1000 tahun, ini alasan Syiah kenapa imamnya nggak turun-turun. Padahal dulu katanya sudah akan turun atau akan turun 400 tahun lagi, ya, atau sekian waktu lagi. Kenapa ada bada? Ya, ada revisi, gampang saja. Jadi kalau dia salah ngomong, dibilang saya tadi takiyah. Ya. Kalau ternyata yang dia klaim tidak terbukti, ada bada. Jadi enak ya, punya alasan instan. Gitu. Kemudian yang pertama soal qidamul alam, ya. Istilah qidamul alam itu secara umumnya dipahami seperti halnya mazhabnya falasifah. Qidamul alam itu adalah kodimnya makhluk-makhluk tertentu atau maujudat tertentu di alam. Ya falak, ya akal, ya nafas yang kita bahas tadi itu. Ya. Jadi kodimnya hal-hal tertentu selain Allah. Nah, sementara kalau yang ditegaskan oleh Ibnu Taimiyah itu adalah selalu Allah itu berbuat. Ya. Selalunya Allah berbuat, lalu di bagian yang lebih kecil, ya, tidak sering beliau tegaskan, beliau mengatakan bukan hanya selalu berbuat, tapi juga selalu menciptakan. Kenapa ini lebih masuk akal? Ya, bagaimana Allah kita mengatakan Khallaq dan Razzaq, ya, sekian lama tidak pernah mencipta, sekian lama tidak pernah memberi rezeki siapapun karena nggak ada yang diberi rezeki. Ya. Ar-Rahman Ar-Rahim menyayangi. Bagaimana sekian lama secara azali sampai waktu tertentu tidak pernah merahmati siapapun. Karena untuk merahmati kan ada maf'ulnya, ya, ada penerima rahmat. Nah, maka yang lebih layak adalah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memang mencipta. Ya. Dan tidak ada dalil Quran Sunnah yang membantah itu. Bahkan kecenderungannya mengiyakan seperti kullu yaumin huwa fi sya'nin, ya, atau al-Khallaq ar-Razzaq dan seterusnya. Tapi beliau tidak keras dalam hal itu. Seandainya orang menerima bahwa dari dulu secara azali sampai waktu tertentu Allah belum pernah menciptakan apapun, ya, kemudian baru menciptakan makhluk pertama secara mutlak, ya, berarti kan belum pernah memberi rezeki, belum pernah memberi rahmat, belum pernah apa lagi, sekian banyak sifat yang itu berkenaan dengan makhluk. Dan juga tidak pernah mengampuni siapapun. Karena kata Imam Ahmad, lam yazalillahu tadi aliman mutakalliman ghafuron, berarti tidak pernah ghafur, tidak pernah yaghfir dzamba. Karena tidak ada yang berdosa, ya, tidak ada makhluknya. Nah, maka yang lebih layak, ya, beliau katakan adalah senantiasa mencipta. Afamay yakhluqu kaman la yakhluq. Ya. Masya Allah baru mencipta saat itu, kemudian terus mencipta. Sebelum itu belum pernah mencipta apapun. Ini aneh. Ya, seperti itu ya. Jadi justru kaul beliau itu punya iktibar yang sangat kuat. Yang kalau akal kita disuruh milih, ya, mana yang lebih layak dianut, apakah
ada satu waktu tertentu Allah baru mencipta saat itu, sebelumnya belum pernah. Wala mencipta, wala memberi rizki, wala merahmati, wala semua sifat-sifat yang berisi al-ihsan, al-jud, wal-imtinan itu belum ada, belum aktif. Ya, baru potensi saja. Lalu baru saat itu, apa yang menyebabkan tertunda sampai sejauh itu? Bisa dipahami saya? Nah itu, jadi yang beliau perjuangkan itu. Tapi beliau tidak keras, tidak memperjuangkan soal keharusan hal itu, hanya memperjuangkan soal kemungkinan. Nah, jadi orang yang meyakini bahwa ada waktu tertentu Allah baru mulai mencipta, asalkan dia meyakini bahwa sebelum itu Allah sudah mampu mencipta, kalau berkehendak tidak masalah. Ya, masih dalam kategori aqwal Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan itulah zahir dari akidah Al-Qadiriyah. Ya, Al-Qadir Billah zaman Khalifah Al-Qadir Billah di Baghdad ya, yang itu direkomendasi ya oleh kalangan Hanabilah saat itu. Itu. Allahu a'lam. Pertanyaan saya Ustaz tentang perkataan Abu Hanifah, atana minal masyriq ra'yan khabithan jaha mu'attil wa Muqatil bin Sulaiman musyabbih. Apakah ini menunjukkan bahwasanya yang musyabbih itu yang termasuk tokoh yang pertama kali terkenal dengan musyabbih itu adalah Muqatil bin Sulaiman? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dari sanad keilmuan Al-Ja'ad bin Dirham, yaitu beliau mengambil bid'ah beliau itu dari Bayan an Talut sami'a Bayan min Bayan bin Sam'an akhadha Bayan an Talut ibnu Ukhti Labid bin A'sam, kemudian sampai ke Yahudi dari Yaman, begitu Ustaz. Itu pertanyaan saya. Sampai apa? Dari Yahudi dari Yaman kata beliau, seperti itu. Baik, itu pertanyaan saya Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Yang terakhir itu sering disebutkan ya, disebutkan juga oleh Ibnu Taimiyah, tapi kita untuk memastikan seperti itu agak sulit. Ya, karena itu sumbernya hanya dari pernyataan ulama dan dia bukan sesuatu yang krusial. Seandainya sanadnya memang tidak begitu, ya berarti dia baru membuat sendiri kan begitu. Ya, jadi pilihannya antara dia baru memulai itu tanpa belajar dari orang lain, atau dia nyerap dari orang Yahudi. Ya, atau yang berujung pada Yahudi, sama-sama buruk. Ya, jadi hal seperti itu kita sampaikan ya sekedar sebagai satu informasi tanpa harus dipastikan. Ya. Nah, yang pertama juga begitu, kaulnya Abu Hanifah ya. Setahu saya dia tidak punya sanad yang kuat menuju Abu Hanifahnya sendiri. Ya, nanti silakan diperiksa ulang ya, yang menyebut bahwa Jaham dan Atani Ro'yan minal masyriq itu dari Jaham bin Safwan dan Muqatil bin Sulaiman. Karena penetapan Muqatil bin Sulaiman sebagai musyabbihah, apalagi sebagai mujassimah, itu kurang kuat. Ya. Beliau terkenal sebagai ulama yang dijadikan rujukan ahlu tafsir, bahkan dipuji oleh Imam Syafi'i dalam sebagian riwayat. Ya. Sangat berat kita untuk mengatakan begitu saja, menerima klaim ini, sementara rata-rata klaim ini berasal dari Mu'tazilah. Yang sering menyebut Muqatil bin Sulaiman sebagai musyabbihah itu kan Mu'tazilah. Ya. Yang kemudian diikuti juga oleh sebagian orang seperti Abul Hasan Al-Asy'ari dalam Maqalat Islamiyin itu, tampak jelas beliau bukan sezaman dengan Muqatil bin Sulaiman dan tidak menunjukkan bukti Muqatil mengatakan itu. Ya. Sumber-sumber utamanya yang bisa ditebak itu adalah dari Ibnu Rawandi. Ibnu Rawandi ini dulunya kawan Mu'tazilah, kemudian berbelot, ya, sehingga sulit untuk dipercaya. Dan beliau juga menyebutkan beberapa muhaddis yang tidak bisa begitu saja kita percaya sebagai musyabbihah. Nah, barangkali itu terakhir saya ingin menunjukkan ini. Ya, ini bandingannya tadi ada Ar-Razi, ada Zamakhsyari. Ini Imam At-Tabari. Ya. Imam At-Tabari sebagai perwakilan Ahlus Sunnah mengatakan wa amma qauluhu wa kallamallahu Musa taklima fa innahu ya'ni bidzalika jalla tsana'uhu wa khataballahu bi kalamihi Musa khitaba. Berarti betul-betul berbicara. Ya, bukan menciptakan suara di pohon, apalagi tadi. Ya, memperdengarkan kepada Nabi Musa sesuatu yang bukan suara. Ya. Padahal memperdengarkan kan juga perbuatan baru. Kena lagi, gitu ya. Memperdengarkan itu juga perbuatan baru.
Tapi biasa saja wa khataballahu Musa khitaba. Ya. Bahkan beliau menukil salah satu qaul salafi. Antum bisa teliti sanadnya. Wa qad haddatsana Ibnu Humaid qala haddatsana Yahya ibnu Wadhih qala haddatsana Nuh ibnu Abi Maryam wa su'ila kaifa kallamallahu Musa taklima. Nuh ibnu Maryam kalau tidak salah di eranya Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Salah satu tokoh yang tetap bertahan tegar saat itu. Faqala musyafahatan. Lebih jelas lagi. Hal semacam ini ada di Al-Ibanah fi Usulid Diyanah min fihi ila fihi. Bahkan ya, disebutkan seperti itu. Ya, terlepas kita menetapkan adanya famun atau tidak untuk Allah, ya, ini menegaskan bahwa pembicaraan itu memang secara langsung. Ya, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Ya. Itu kapan diucapkan Allah? Apakah sebelum Nabi Musa lahir? Gak mungkin ya, kurang ajar gitu. Menganggap Allah sudah bertanya wa ma tilka biyaminika ya Musa secara azali terus begitu. Sampai kemudian Nabi Musa lahir, hidup, menjawab. Setelah menjawab masih, kan katanya kalamnya qadim dan abadi. Jadi terus wa ma tilka biyaminika ya Musa terus mengatakan itu. Ya, secara makna maupun dengan ungkapan. Ini jelas mustahil. Ini perwakilannya dari Ahlussunnah Al-Imam At-Tabari. Akidah yang benar itu akan berpengaruh nanti di penafsiran. Yang terakhir beliau mengatakan soal perkataan Allah di hari kiamat. Nah, dikasih waktu. Makanya hati-hati dengan akidah Allah ada tanpa tempat dan waktu. Sekarang ada waktu, Allah ada nggak? Katanya tadi ada tanpa tempat dan waktu. Nah, di sini beliau mengatakan wa yauma yaqulu hina tubaddalul ardu ghairil ardi. Penafsiran beliau was samawati kadzalika kun fayakun kama syaa ta'ala dzikruhu. Beliau mengatakan kama syaa, berarti mengaitkan firman Allah itu dengan masyiah. Kalau didahului oleh masyiah ya berarti baru, kan gitu. Gak mungkin mendahului masyiah. Ya, sudah bicara sebelum berkehendak. Itu kan akidah Kullabiyah tadi, sudah bicara tanpa berkehendak. Ya. Nah, ini dan bahkan diberikan waktunya, ditentukan waktunya, mengatakan itu adalah pada saat tubaddalul ardu ghairil ardi, bukan saat ini dan juga bukan setelah itu. Ini penegasan bahwa Allah melakukan perbuatan pada waktunya. Ya, semua perbuatan Allah banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran ditunjukkan waktunya. Ya, bahkan disebutkan secara kaidah umum, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.